Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu kelompok tumbuhan, yaitu Angiospermae. Jadi kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang Gymnospermae, ya. Jadi ada kelompok tumbuhan berbiji dan berpembuluh, ya. Seed vascular plant, tumbuhan berbiji dan berpembuluh, di mana dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Angiospermae. Sebenarnya untuk istilah Angiospermae ini dicetuskan oleh yang namanya Rinley ya. Nah, adapun ahli-ahli lain, nah ini kita lihat di sini, itu mereka menggunakan istilah yang berbeda. Taftajan menggunakan istilah Magnolidae, kemudian Cronquist ya, Magnoliophyta, kemudian eee, Cronquist juga dia memberi nama Anthophyta ya. Jadi ada beberapa istilah atau sinonim ya dari Angiospermae ya, Magnolidae, Magnoliophyta, dan Anthophyta ya. Nah, secara umum kalau kita melihat cirinya, tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan berbunga ya. Kita lihat di sini ya. Maka kalau kita lihat eee, tumbuhan berbunga, maka dia adalah kelompok tumbuhan Angiospermae, atau kalau berbunga itu sebenarnya nama yang tepat adalah Anthophyta, tumbuhan berbunga, tumbuhan Anthophyta. Kalau Angiospermae itu sebenarnya merujuk pada tumbuhan yang bijinya tertutup. Nah, nanti kita lihat sebenarnya makna tertutup itu apa, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwa tumbuhan Angiospermae dia memiliki karakter utama, di mana pada bagian bijinya ya, itu tertutup oleh yang disebut dengan buah. Nah, ini ya. Kita melihat di sini ada biji alpukat. Nah, alpukat itu dia dikelilingi ya, dia ditutupi oleh yang namanya buah. Nah, ini bisa kita telusuri dari bagian bunganya ya. Tadi tumbuhan Angiospermae atau Anthophyta pasti memiliki bunga. Nah, kita bisa melihat dari bunganya. Nah, ternyata dari bunganya kita bisa melihat ovul ini adalah sel telur ya, yang nanti ketika dibuahi oleh yang namanya sel sperma, maka akan berkembang menjadi zigot ya, atau embrio ya, yang membentuk biji ya kan. Nah, ini. Nah, kemudian di luarnya, nah ini ya, ini ada lapisan ovari ya, ovarium ya, atau bakal buah yang nantinya ketika berkembang akan menjadi buah seperti ini ya. Nah, itulah mengapa kemudian disebut dengan yang namanya Angiospermae atau berbiji tertutup, karena bijinya tertutup oleh yang namanya daging buah ya, atau ketika pada fase bunga, maka ovulnya atau sel telur ini dia ditutupi oleh yang namanya ovarium ya. Sehingga apa dampaknya? Ya, maka sperma yang dari stamen ini ya, dari bagian kelamin jantan ya atau benang sari, spermanya itu dia tidak bisa langsung masuk ke dalam ovul, tidak bisa membuahi langsung, tapi dia harus berjalan menembus yang namanya tadi ya, bakal buah ya. Ini kan kira-kira tangkai putih ini sebenarnya dia adalah bakal bakal buah atau ovari yang kemudian menjulur ke atas, sehingga ada yang namanya stil, kemudian stigma atau pucuk dari ovari ya. Nah, disinilah kemudian serbuk sari itu dia menempel dan kemudian berjalan atau menembus ovari ya, sehingga kemudian sampai kepada sel telur ya. Nah, itulah ciri utama dari Angiospermae. Nah, berikutnya kita akan melihat ya tentang siklus tumbuhan Angiospermae. Jadi nanti apa bedanya dengan Gymnospermae yang sudah kita pelajari, silakan kalian bisa menganalisis ya. Nah, jadi secara umum sama,
ada namanya fase diploid yang coklat, kemudian fase haploid yang warna hijau ini, atau fase sporofit ya, dan ada fase gametofit. Nah, fase sporofit ya kita lihat, ini ada kecambah, kecambah ada akarnya, nanti ketika dewasa ada batang, daun, dan sebagainya itulah fase yang dominan ya pada Angiospermae yang kita lihat. Nah, pada, fase sporafit ini, pada waktu tertentu kemudian menghasilkan yang namanya bunga, ya sebagai alat reproduksinya. Nah, dalam bunga ada yang namanya megasporofil atau putik dan mikrosporofil atau yang disebut dengan benang sari. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama tentang sel kelamin betina ya atau megasporofil. Nah, di sini pada bagian putiknya itu pada pangkalnya itu ada ovari. Dalam ovari ada yang namanya ovul ya atau sel telur atau nama ilmiahnya adalah megasporangium, tempat sel telur ya. Sifatnya 2N, masih diploid ya. Nah, kemudian dia akan mengalami meiosis ya. Meiosis apa yang mengalami meiosis itu adalah megasporosit. Jadi megasporangium itu adalah tempatnya di dalam megasporangium ada yang namanya megasporosit atau sel induk ya, sel induk telur ya. Nah, megasporosit dia sifatnya 2N mengalami meiosis sehingga terbentuk namanya megaspora. Ada 4 megaspora ya. Nah, karena meiosis itu kan hasilnya ada 4 ya. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya 4 sel tadi itu hasil meiosis, megaspora ini yang hidup hanya satu atau yang berkembang hanya satu, yang lainnya akan mati ya, selnya akan mati. Nah, satu sel itu kemudian dia mengalami pembelahan secara mitosis ya, mitosis membentuk beberapa jenis sel pada akhirnya ya, di bagian ovulnya ini ya, yaitu sel antipoda yang atas, polar nukleid atau badan polar atau inti kandung lembaga sekunder yang sering kita sebut, yang tengah kemudian sel sinergit, kemudian sel telur sendiri satu gitu ya. Nah, kemudian inilah sel-sel yang nantinya kemudian eh, apa mengalami pembuahan di antaranya ya dan akan menjadi zigot. Nah, mana yang terbuai? Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya bagian sel kelamin jantan ya atau bagian yang disebut dengan di sini ada mikrosporangia atau mikrosporangium ya. Nah, itu di dalamnya ada yang namanya mikrosporosit ya, yaitu sel induk dari mikrospora ya, sel induk sel kelamin jantan ya. Dia sifatnya 2N. Nah, kalau tadi ini sel induknya namanya megaspora, kalau yang pada betina, yang jantan sel induknya namanya mikrosporosit ya, mikrosporosit ya. Ini megasporosit, yang ini mikrosporosit ya, sifatnya 2N. Nah, mikrosporosit mengalami meiosis ya, dia akan membelah menjadi 4 ya, kemudian 4-4-nya hidup. Nah, kalau tadi kan kalau yang pada betina salah satu aja yang hidup, kalau yang ini 4-4-nya hidup ya. Jadi mikrosporosit 2N membelah menjadi mikrospora ya, ada 4. Nah, setiap satu mikrospora, nah dia kemudian akan membelah menjadi 2 jenis sel ya. Di dalamnya ada sel generatif dan sel tub ya, atau tub sel dan generatif sel. Apa fungsinya? Keduanya ini berbeda ya. Kalau sel tub ya, tub atau tub nukleik dia berfungsi nanti untuk apa? Menembus ya ini. Menembus yang namanya putik ya, kepala putik ya, kepala putik menembus kemudian nanti akan membuat jalan ya. Membuat jalan untuk apa? Untuk sel generatif ini ya. Nah, jadi sel generatif inilah yang nanti akan membuahi ya, akan membuahi sel telur yang ada di sini, egg gitu ya. Nah, sel tub di sini fungsinya hanya sebagai jalan ya, buka jalan lah ya, gitu. Ya, babat alas ya di sini akan membuat jalur sampai kemudian ke bagian bawah sini ya. Ini kan letak sel telurnya di bawah. Nah, maka kemudian ketika sel tub ini dia sudah membuat jalan, nah sel generatif dia akan masuk di belakangnya, ya. Nah, kemudian sel generatif dia mengalami pembelahan lagi menjadi 2. Nah ini sperma atau sel generatif 1 dan 2, gitu ya, 1, 2. Nah,
Ini sel tube-nya di sini. Jadi ada 3 sel yang masuk ke dalam putih gitu ya. Nah, sel tube sampai kemudian di bawah sini, di apa namanya, bagian dekat jalur, dia akan kemudian mati gitu ya. Nah, kemudian sel sperma 1 ya atau sel dendritik 1 dia akan di sini pada gambar ini, dia akan membuahi sel telur ya, sel telur. Jadi sel sperma 1 akan membuahi sel telur, terus sel sperma yang kedua, nah dia akan membuahi yang namanya polar nukleid atau inti kandung lembaga sekunder. Nah, tadi sel telur dengan sperma akan membentuk zigot ya. Kemudian inti polar dengan sel sperma akan membentuk yang namanya endosperm ya. Jadi kalau zigot 2N ya, endosperm 3N. Kenapa 3N? Nah, kalian lihat di sini bahwa inti polar dia ada 2 sel ya, ada 2 sel. Sedangkan sel telur itu hanya ada 1 sel. Sehingga nanti hasilnya kalau zigot hanya 2N, kalau endosperm ya itu 3N. Nah, seterusnya kemudian inilah ya hasil akhir dari pembuahan. Nah, kemudian nanti endosperm ini ya dia menjadi makanan ya dari zigot dan berkembang terus ya akhirnya menjadi ini kan biji ya. Nah, kemudian menjadi kecambah dan seterusnya lagi. Nah, itulah siklus hidup dari Angiospermae. Nah, silakan kalian pelajari apa tadi ya bedanya antara Angios dan Gymnospermae dalam siklus hidupnya. Berikutnya, ini ada yang namanya klasifikasi ya. Nah, kita lihat acuan dari buku Gembong ya, taksonomi tumbuhan Gembong ini. Nah, Gembong beliau membagi Angiospermae ya. Jadi Angiospermae itu dianggap sebagai subdivisi atau anak divisi ya, Angiospermae. Dari apa? Dari spermatofita. Nah, Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas utama, yaitu Dicotyledonae dan Monocotyledonae ya. Dicotyledonae dibagi menjadi 3 ya. Ada Apetalae, ini anak kelas ya, Apetalae, Dialipetalae dan Sympetalae ya. Nah, petala ya, masih ingat nggak petal itu apa? Nah, coba kalian analisis sebenarnya apetala itu artinya apa, dialipetala artinya apa, kemudian simpetala artinya apa gitu ya. Nah, ini dilihat dari apa? Petalanya, dari bagian bunga. Nah, kemudian kita melihat di sini ya, ini perbedaan ya, perbandingan dari monokotil dan dikotil. Nah, jadi ada istilah eudikot. Eudikot itu adalah dikotil sejati, ya. Jadi ada istilah monokotil dan ada eudikot. Ya. Jadi dikotil dengan eudikot itu sama, cuma eudikot itu adalah kelompok tumbuhan dikotil sejati, gitu ya. Nah, kalian bisa melihat ya nanti ada perbedaan pada bagian ya ini bijinya, kemudian pada bagian daunnya apa yang berbeda, pada bagian berkas pembuluhnya ya apa perbedaannya, pada akarnya, kemudian pada polennya apa yang berbeda dan pada struktur bunganya. Nah, silakan kalian bisa melihat dan bisa membaca sendiri ya apa perbedaan dari monokotil dan dikotil ini sebagai kelompok ya pembagian terbesar dari tumbuhan Angiospermae ya, dikotil dan monokotil. Nah, tetapi sebenarnya tumbuhan Angiospermae itu ya menurut dari ahli lain itu tidak hanya dikelompokkan menjadi 2 kelas besar ini, tapi ada yang lainnya. Nah nah inilah sebenarnya pembagian kelompok dari Angiospermae ya. Nah, kita melihat dari yang namanya Angiosperm Phylogeny Group. Jadi ada para ahli mereka bergabung dalam ini ya APG ya. Angiosperm Phylogeny Group ini sudah revisi keempat di tahun 2016. Nah, kalian bisa melihat di sini nanti ya, ini bisa masuk saja di link ini adalah websitenya dari APG ya. Jadi APG ini adalah mereka menganalisis ya, membuat satu rantai filogeni atau pohon filogeni bagaimana
sebenarnya kelompok tumbuhan Angiospermae ini. Nah, kita lihat di sini ya, sebenarnya ada beberapa kelompok tumbuhan Angiospermae, tidak hanya Audicot dan Monocotyl di sini ya. Nah, kita lihat yang bagian atas, atas ini bukan Angiospermae ya. Jadi mulai Angiospermae bagian bawahnya ini ya, Amboreales, Nympales ya, Austrobialeales. Nah, ini disebut dengan, nanti kita lihat ya, ini adalah disebut dengan Angiospermae basal ya, atau dasar. Nah, kemudian ada namanya magnolit. Jadi yang pertama Angiospermae dasar, kemudian ada namanya magnolit, ada monocot ya, monocotyl ya, ada eudicot ya, eudicot. Nah, jadi ada 4 sebenarnya kelompok besar dari Angiospermae ya. Eudicot, monocot atau monocotyl ya, magnolit, dan di sini ada yang disebut dengan, nanti ada 3 ini ya, ada 3 ordo ini, mereka dikelompokkan menjadi satu yang disebut dengan Angiospermae dasar atau basal gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi menurut Campbell, Campbell juga ya, Campbell mereka juga buku Campbell ini menggunakan referensi dari tadi APG ya, ada Angiospermae basal, kemudian magnolit, ya, monocot, dan eudicot. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok besar ini dari tumbuhan Angiospermae ya. Nah, tadi yang sering kita bahas Angiospermae itu kan eudicot ini ya, dicotyl dan monocotyl. Tapi sebenarnya ada namanya magnolit gitu ya, magnolit, dan juga ada basal Angiospermum atau Angiospermae basal atau dasar gitu ya. Kelompok Angiospermae pertama yaitu Angiospermae basal ya. Basal ini artinya adalah tumbuhan Angiospermae yang secara garis evolusi, gitu ya, secara teori evolusi, dia berada pada titik di mana akan mengalami percabangan. Ya, percabangan membentuk kelompok-kelompok yang berbeda gitu ya. Nah, dia pada titik itu, titik persimpangan atau percabangan. Ya, maka di sini dikatakan bahwa ciri umumnya yaitu dia memiliki ciri yang sangat purba, ya, di mana bunganya sederhana, kemudian banyak bagian yang bebas, tersusun spiral ini ya, seperti water lily ini atau teratai ya, dan kadang tanpa pemisahan sepal dan petal ya. Kita tidak bisa melihat ya mana sepal, mana petal, mana kelopak, mana mahkota ya, ini juga ya. Nah, xilem tidak atau sedikit memiliki vessel ya, dan menunjukkan posisi transisi ya dari Gymnospermae ya. Yang berikutnya yaitu kelompok Magnolids ya. Nah, ini ya ada contohnya Magnolia grandiflora ya. Ini bunganya besar ya, seperti ini. Nah, ciri utama dari kelompok ini yaitu dia bunganya besar gitu ya, berdaging. Kita lihat ini ya pada bagian mahkotanya dengan bagian spiral dan banyak memiliki minyak atsiri. Memiliki ciri campuran antara purba tadi yang basal ya dengan modern ya. Spiral dan banyak bagian ya yang purba tadi ya. Kemudian mencakup tumbuhan aromatik ya, seperti lada, kayu manis, alpukat, dan magnolia. Ini. Yang berikutnya, ini kelompok yang sering kita bahas ya untuk di materi-materi SMA, SMP, SD gitu ya. Monocots ya, monocotyl ya. Tentu ciri utamanya sudah kita ketahui ya. Satu kotyledon ya, akar serabut, berkas pembuluh tersebar ya. Kemudian daun berurat, paralel ya, dan bunga berbagian kelipatan 3 ya. Kemudian tidak berkambium ya. Nah, jadi ini adalah tumbuhan kelompok monokot ya, monokotil. Kemudian kelompok terakhir dari angiosperm yaitu eudicot ya, atau dikotil ya, yang sering kita sebut dengan dikotil. Ya, karakternya yaitu memiliki 2 kotiledon pada bijinya, daunnya itu menyirip atau menjari ya ini. Kemudian batangnya sering berkambium.
Kemudian pada bagian bunganya itu ya, itu eh, kelipatan 4 atau 5 ya. Kalau yang ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian merupakan kelompok terbesar dan paling beragam dari angiospermae. Jadi demikian ya beberapa kelompok-kelompok utama dari angiospermae yang didasarkan dari pengelompokan terbaru ya, APG tadi ya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.